Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang metode normalisasi dalam basis data. Selama ini mungkin kita dalam merancang sebuah basis data atau database hanya dengan menggunakan metode konvensional atau manual, tanpa menggunakan salah satu metode dalam teori basis data, yaitu normalisasi dan denormalisasi. Tapi untuk kali ini kita akan mempelajari tentang metode yang pertama, yaitu metode normalisasi. Seringkali kita mendengar kata bahwa tabel tersebut tidak normal atau tabel tersebut sudah normal. Nah, bagaimana tabel itu dikatakan sebagai tabel yang sudah normal? Ciri-ciri dari tabel yang normal yang pertama adalah tabel tersebut berisi data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki redundansi data atau pengulangan data. Yang ketiga, dalam tabel tersebut tidak mengandung anomalis. Yang keempat, tidak terdapat multi-value field dan multi-part field. Kemudian yang kelima, mengakomodasi banyak nilai untuk tipe data yang diperlukan. Itu tadi adalah merupakan ciri-ciri dari tabel yang tidak normal. Metode normalisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk merancang sebuah database atau sebuah basis data yang di dalamnya berisi tabel-tabel yang saling berelasi satu dengan yang lain, yang fungsinya untuk mengurangi pemborosan data. Metode normalisasi berisi tahapan-tahapan bagaimana kita bisa menciptakan sebuah database dengan tabel-tabel yang normal. Metode normalisasi juga sering disebut sebagai suatu teknik untuk mendekomposisi atau memecah tabel yang tidak normal. Sekarang kita akan bahas satu persatu tahapan dari normalisasi. Tahap normalisasi yang pertama, di dalamnya merupakan bentuk dari tabel yang tidak normal. Bentuk tabel yang tidak normal biasanya merupakan kumpulan data yang direkam. Kemudian yang kedua, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu. Yang ketiga, terkadang dalam tabel tersebut berisi data yang tidak lengkap. Kemudian yang keempat, di dalam tabel tersebut masih memiliki duplikasi atau redundansi data. Kemudian yang kelima, dalam tabel tersebut biasanya dikumpulkan apa adanya tergantung dari mana mendapatkannya. Biasanya ini kita dapatkan dalam proses wawancara kepada si pemakai basis data. Bentuk yang tidak normal tidak selamanya dalam berbentuk tabel. Contohnya adalah misalnya kita dalam proses transaksi penjualan kita mendapatkan sebuah kwitansi atau nota dari transaksi penjualan tersebut. Itu dikatakan sebagai bentuk yang tidak normal, data-data dalam bentuk yang tidak normal. Contoh lain, misalkan kita mengambil KRS, kartu rencana studi, yang sering Anda pegang, itu merupakan data dalam bentuk yang tidak normal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam bentuk yang tidak normal. Untuk kali ini kita akan mencontohkan yang pertama dalam bentuk tabel dulu untuk data yang tidak normal. Ini adalah contoh tabel bentuk tidak normal. Bisakah Anda mencari ciri-ciri kenapa ini dikatakan sebagai bentuk tabel yang tidak normal? Ya, karena di dalam tabel ini masih terdapat yang pertama adalah multi-value field. Dalam satu kolom terdapat lebih dari satu data. Yang kedua adalah masih adanya redundansi data. Bisa kita lihat di sini ada beberapa mata kuliah yang dituliskan berkali-kali
Di sini adalah mata kuliah Sistem Basis Data dengan kode MK MKB 010. Di bawah di sini juga ada MKB 010. Ada lagi yang lain MKK 125 sistem berkas. Di bawahnya di sini juga ada sistem berkas. Ini dinyatakan sebagai redundansi data. Selanjutnya adalah tahap normalisasi yang kedua. Sering disebut sebagai normal yang pertama atau 1NF. Berikut ini adalah ciri-ciri dari normal yang pertama atau 1NF. Yang pertama, dalam tabel tersebut tidak ada baris yang duplikat atau menghindari multi-value field dan multi-part field. Yang kedua, masing-masing sel bernilai tunggal. Dan yang ketiga, field yang tidak dibutuhkan harus dihilangkan. Dan ini adalah contoh dari bentuk normal pertama atau 1NF. Perbedaan dari tabel yang tidak normal tadi, di sini terlihat bahwa satu kolom berisi satu nilai data, sehingga tidak ada yang multi value field maupun multi part field. Dalam tabel 1NF ini masih terdapat data yang redundansi. Ini adalah akibat dari satu kolom berisi satu isian data. Jadi di sini masih ada nama mahasiswa yang double atau duplikat. Tapi dalam bentuk normal pertama atau 1NF ini masih bisa diperbolehkan. Selanjutnya adalah tahap normalisasi yang ketiga atau disebut dengan normal yang kedua atau 2NF. Ciri-cirinya atau syarat-syaratnya adalah memenuhi 1NF. Kemudian atribut bukan kunci tergantung sepenuhnya kepada primary key. Cara untuk membuat 2NF adalah dengan memperhatikan struktur tabel pada tabel 1NF. Coba kita perhatikan di sini. Dalam tabel ini terdiri dari atribut NIM, nama MHS, kode MK, nama MK, SKS, semester, nilai, dan bobot. Langkah yang pertama adalah kita cari dulu mana atribut yang unik atau bisa disebut sebagai atribut yang kita pilih sebagai PK atau primary key. Dalam tabel ini kita bisa lihat atribut yang unik adalah name dan kode MK. Setelah kita menemukan primary key dalam tabel 1NF, kemudian kita sendirikan, kita pecah tabel tersebut menjadi beberapa tabel dengan mengambil dari masing-masing primary key. Tabel yang pertama adalah dengan primary key nomor induk mahasiswa. Kemudian tabel yang kedua adalah dengan menggunakan primary key kode MK. Selanjutnya, atribut yang tergantung pada kedua PK tersebut kita sendirikan. Misalkan di sini adalah atribut nama mahasiswa. Dia tergantung dengan atribut NIM. Kita jadikan satu tabel. Jadi ada tabel, kita namakan mungkin dengan tabel mahasiswa, dengan struktur tabelnya NIM dan nama MHS. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel mata kuliah yang terdiri dari atribut kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Selanjutnya, atribut yang belum mengikuti kedua primary key tersebut adalah atribut nilai dan bobot.
atribut tersebut kita jadikan satu tabel. Kemudian kedua primary key tersebut yaitu NIM dan kode MK kita masukkan dalam atribut nilai dan bobot, sehingga itu menjadi tabel nilai. Dan ini adalah hasil dari pecahan dari 1NF tadi. Terbentuklah 3 tabel atau entitas. Yang pertama adalah entitas atau tabel mahasiswa. Yang kedua entitas atau tabel mata kuliah, dan yang ketiga entitas atau tabel nilai dan bobot. Selanjutnya adalah tahap normalisasi yang keempat, atau sering disebut dengan normal ketiga atau 3NF. Syaratnya adalah yang pertama memenuhi 2NF, kemudian yang kedua atribut bukan kunci tidak tergantung secara transitif. Artinya di sini tidak boleh ada ketergantungan transitif atau dependensi transitif. Perhatikan 3 tabel hasil dari bentuk normal yang kedua atau 2NF. Di sini untuk tabel mahasiswa dinyatakan sudah normal karena di sini tidak ada ketergantungan atau dependensi. Kemudian di sini juga pada tabel relasi mata kuliah di sini dinyatakan sudah normal karena tidak ada dependensi, tidak ada redundansi, tidak ada multi value dan multi part field. Nah, perhatikan untuk yang relasi nilai dan bobot atau nilai ya di sini ya. Di sini masih ada atribut yang saling ketergantungan, yaitu atribut nilai dan atribut bobot. Atribut nilai bergantung dengan atribut bobot. Artinya, ketika nilainya A, maka bobotnya adalah 4. Begitu pula, atribut bobot bergantung pada atribut nilai. Nilai 4 pasti nilainya adalah A. Ini yang disebut sebagai ketergantungan transitif. Dalam sebuah tabel tidak boleh ada ketergantungan transitif. Solusi untuk menghindari atau menghilangkan ketergantungan transitif yaitu dengan cara memecah tabel atau relasi nilai dan bobot itu menjadi seperti ini. Jadi tabel tadi kita pecah menjadi 2 tabel. Akhirnya terbentuk tabel yang pertama yang terdiri dari NIM, kode MK, dan nilai. Dan tabel yang berikutnya adalah tabel yang berisi nilai dan bobot. Jadi kita mengambil salah satu ketergantungan, yaitu menjadikan nilai sebagai primary key pada tabel ini. Jadi bobot tergantung pada nilai. Dari tahapan metode normalisasi tadi, tabel yang terbentuk adalah 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel bobot, dan tabel nilai. Pada studi kasus kali ini, tahapan normalisasi hanya dilakukan sampai dengan bentuk normal ketiga atau 3NF, karena di sini isian datanya yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu rumit, sehingga sampai tahap ketiga kita sudah menghasilkan tabel-tabel yang bentuknya normal. Demikian tadi penjelasan metode normalisasi untuk studi kasus yang pertama. Bisa kita simpulkan bahwa dalam melakukan normalisasi ada beberapa tahapan. Untuk kali ini kita hanya melakukan sampai dengan tahap yang ketiga. Demikian penjelasan untuk metode normalisasi yang pertama. Kita lanjutkan lagi metode normalisasi yang kedua dengan studi kasus yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.